Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، ما زلنا في الأدب مع الجار. الآداب مع الجار. Masih kita membahas adab-adab kepada tetangga. Qala sahibul kitab al-muallif wa huwa al-imam al-Bukhari rahimahullah. Bab syikayatul jar, keluhan tetangga. Qala rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Safwan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزيه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فالله لا أوذيك. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li jaran, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang yu'dzini, yang selalu menyakiti aku, mengganggu aku." Faqala, maka dikatakan intaliq, pergi kamu kembali, fa akhrij mata'aka ila tariq, dan keluarkan semua barang-barangmu ke jalan. Barangnya, pakaiannya, perabot-perabotnya, keluarkan ke jalan semua. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariq fantalaqa. Akhirnya berangkatlah. Fa akhraja mata'ahu. Maka dia keluarkan semua perabot-perabot rumahnya. Mulailah manusia berkumpul melihat ada apa ini. Kenapa engkau keluarkan perabot-perabotmu? Qalu ma sya'nuk? Ada apa denganmu? Qala li jarun yu'dzini.
sungguhnya aku memiliki tetangga yang mengganggu aku. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang mengganggu. Kata Nabi, keluarkan perabat-perabat. Maka aku keluarkan. Faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila at-tariq. Kata Nabi, keluarlah, pulanglah engkau, keluarkan barang-barangmu dari rumahmu. Faja'alu yaqulun, maka mulailah orang-orang berkata, Allahumma la'an, semoga Allah melaknat dia. Allahumma khzihi, semoga Allah rendahkan tanggamu. Semoga Allah ginikan, semoga Allah hidupkan. Orang-orang tadi semuanya mendoakan doa jelek kepada tetangga tadi. Fabalaghahu, maka sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, kemudian mendatangi dia. Faqala irji' ila manzilik. Kata Nabi, sekarang kamu pulang ke rumahmu, kembalikan barang-barangmu. Fa wallahi, sungguh demi Allah, la udik, engkau tidak akan lagi disakiti, tidak akan lagi engkau diganggu. Demikian dalam satu lafaz. Lafaz berikutnya, qala haddatsana Ali ibn Hakim al-Audi qala haddatsana Syarik an Abi Amr an Abi Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala syaka rajulun ila an-nabi. Ada seseorang yang mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangganya. Faqala ihmil mata'aka fada'hu 'ala at-tariq. Kata Nabi, ambil barang-barangmu, perabot-perabotmu, dan letakkanlah di jalan. Faman marra bihi yal'anuh. Niscaya tidak ada seorang yang melewati kamu pasti akan melaknat tetanggamu itu. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anuh. Maka jadilah orang setiap lewat bertanya, ada apa denganmu? Dikatakan aku diganggu oleh tetanggaku. Maka semua orang mendoakan doa jelek kepada tetangga tersebut. Faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim. Kemudian Nabi menyatakan sungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Tsumma qala lilladzi syaka. Kemudian Nabi berkata kepada orang yang mengeluh tadi, kufita, cukup. Kufita, engkau telah dicukupi. Artinya cukup, kembali engkau ke rumahmu. Sampai demikian Rasulullah SAW mengajarkan pada orang tadi untuk menunjukkan bahwa tetangga yang jelek itu sungguh tidak pantas untuk kita bertetangga dengannya, sehingga diperintahkan untuk bawa perabot-perabotmu keluar. Belum pindah, baru perabot-perabot yang dikeluarkan, orang-orang sudah semuanya menyalahkan tetangga tadi. Ada yang melaknatnya, ada yang mendoakan dengan doa jelek, ada yang begini, ada yang begitu. Sampai kemudian Nabi menyatakan cukup, balik engkau ke rumahmu. Niscaya tetanggamu tidak akan mengganggumu lagi. Hadis hasan atau dikatakan hasanun sahih. Sedangkan fiqihnya yang 124 dan 125 adalah taujihur Rasul ila ikhtiyaril hikmah asy-syar'iyyah lidaf'il 'ida wa su'il muamalah. Kita mendapatkan faedah penting pengarahan Rasulullah SAW untuk mencari hikmah yang syar'iyyah lidaf'il 'ida, untuk menghadapi gangguan-gangguan dan jeleknya muamalah dari tetangga. Yang kedua, ta'thirul uslub al-hasan wa siyasat ad-daqiqah awqa' fi an-nufus. Faedah kedua, cara yang baik, strategi yang syar'i akan memberikan pengaruh yang baik. Namanya strategi yang baik. Uslub, cara yang hasan, memiliki ta'thir, pengaruh
yang auqa'a fin nufus, yang pengaruh itu akan mengena di hati seseorang. Yang ketiga, al-muamalah as-sayyi'ah ma'al jiran, la yardaha al-uqala wal akarim. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dalam hadis ini, bahwa muamalah yang jelek, pergaulan yang jelek terhadap tetangga, ini enggak diridhoi oleh semua orang berakal. Semua orang yang lewat bertanya, ada apa denganmu? Dijawab, tetanggaku mengganggu, begini. Subhanallah. Semuanya menyalahkan. Karena memang al-uqala, selama orang itu masih aqil, selama orang itu masih berakal, pasti akan berkata, tidak pantas seorang tetangga bersikap jelek pada tetangganya. La siyama al-mu'min. Ini aqil saja cukup. Tidak suka dan akan berkata tidak pantas terhadap tetangga yang mengganggu tetangganya. Al-uqala, orang yang berakal. Apalagi kalau mu'min, apalagi kalau alim, berilmu, beriman, lebih-lebih lagi. Cukup orang berakal saja pasti akan berkata, memang kurang ajar tetanggamu. Memang demikian, semoga Allah menghinakan dia, semoga Allah merendahkan dia, bahkan sampai ada yang melaknatnya. Allahumma la'anhu. Makanya Rasulullah SAW sendiri kemarin kita bacakan hadisnya sangat keras sekali terhadap tetangga. Sampai dikatakan la yadkhul jannah, enggak akan masuk surga seorang yang la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak aman karena dia. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Dan dikatakan la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga seorang yang tetangganya enggak aman karena dia. Berarti ini masalah yang fahisyah. Fuhsh adalah perkara yang jelek syar'an wa aqlan wa fitratan. Di antara definisi fuhsh, fahisyah, ada sesuatu yang jelek secara agama dan juga sekaligus secara fitrah dan secara akal. Semuanya menganggap jelek. Ini barakallahu fikum, termasuk di dalamnya adalah gangguan terhadap tetangga. Qala, dibawakan pula riwayat yang ketiga. Qala haddatsana Makhlad Ibnu Malik, qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman Ibn Maghra. Qala haddatsana Al-Fadl yani Ibnu Bashar. Qala sami'tu Jabiran yaqul, aku mendengar Jabir Ibn Abdullah berkata, ja'a rajulun ila Nabi, datang seseorang kepada Nabi, yasta'dihi ala jarih, yang mengganggu tetangganya. Yasta'di dari kata ida. Ida permusuhan, dari kata adu. Ida. Fabaina huwa qa'idun bainar rukni wal maqam. Ketika dia duduk di antara rukun dengan maqam Ibrahim, tempat berdirinya, bukan kuburan. إذ أقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورآه الرجل. Maka Nabi datang dan melihat orang itu. وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام. Apa kita baca ya? Dalam keadaan hadisnya dhaif. Dalam keadaan rajul muqawim rajulan, dalam keadaan dia sedang menyalahkan seseorang dan dia dalam keadaan memiliki pakaian putih di sisi maqam Ibrahim. Haitsu shalluna 'alal janaiz, di mana mereka menyolatkan jenazah atau di tempat yang biasa dipakai salat jenazah. Fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka Nabi menemuinya dan berkata, bi abi anta wa ummi. Orang itu berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Man ar-rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimak alaihi thiyabun bayd? Ya Rasulullah, engkau dan ibuku dan bapakmu, dan engkau dan bapakku dan ibuku menjadi jaminan. Siapa
orang yang tadi berbicara denganmu, yang memakai pakaian putih tadi. Aqad ra'aitahu? Kata Nabi, apakah kau melihatnya? Qala na'am. Qala ra'aita khairan katsira. Berarti engkau melihat kebaikan yang banyak. Dzaka Jibril. Dia adalah Jibril. Rasulur Rabbi. Dia adalah utusan Rabbku. Mazala yusini bil jar. Dia mewasiatkan kepadaku tentang tetanggaku terus menerus hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasa, sampai aku menduga bahwasanya tetangga itu akan mewarisi. Walaupun lafaz hadisnya yang terakhir dinukil dalam hadis-hadis sahih. Mazala yusini bil jar. Jibril terus menasihatiku, mewasiatkan kepadaku untuk perhatikan tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwa tetangga akan mendapat warisan. Tetapi hadis ini dengan lafaz seperti ini dhaif. Tetapi jumlah al-wasiyah bil jar adalah kisah yang sahih atau hadis atau ucapan yang sahih dan ma'ruf, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Babun man adza jarahu hatta yakhruj. Bab siapa yang menyakiti tetangganya atau mengganggu tetangganya hingga tetangganya keluar. Qala haddatsana Usam ibn Khalid qala haddatsana Arta'ah ibn al-Mundhir qala sami'tu yani Aba Amir al-Himsi qala kana Thawban yaqul ma min rajulaini yatasaramani fawqa ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. Hadis yang dikatakan sahihul isnad disebutkan bahwasanya dikatakan ma min rajulaini, tidaklah ada dua orang yang yatasaraman, yang saling bertikai keduanya lebih dari 3 hari, bermusuhan lebih dari 3 hari. Fayahlak ahaduhuma, maka salah satunya binasa, ini meninggal. Famata wahuma ala dhalik, sampai kedua-duanya mati dalam keadaan seperti itu, masih memiliki musaramah, permusuhan. Illa halaka jami'an, kecuali keduanya akan binasa. Ini barang siapa yang bermusuhan terus sampai matinya hanya karena perkara-perkara pribadi, perkara dunia, maka dia akan celaka. Saya katakan perkara dunia karena masalah perkara yang akhirat berbeda. Kalau kita membenci seseorang karena kekafiran, membenci seseorang karena kesesatan, membenci seseorang karena dalalah, maka ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Maka ini adalah perkara yang sifatnya pribadi. Barang siapa dari dua orang muslim mukmin ahli sunnah bertikai, kemudian lebih dari 3 hari, yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang ini berpaling, yang ini berpaling, fawqa salat, lebih dari 3 hari, kata Nabi, la yahil, tidak halal untuk lebih dari 3 hari. Khairuhuma man yabda'u bis salam, dan yang terbaik adalah yang lebih dulu menyapa, yang lebih dulu mengucapkan salam. Tapi kalau sampai matinya membawa dendam, maka celaka dia. Celaka dia. Wa ma min jarin yadlimu jarahu wa yuqahhiruh. Dan juga tidaklah seorang tetangga mendolimi tetangganya, menginjak-injaknya,
hatta yahmilahu dzalika ala an yakhruja min manzilih, sampai menyebabkan orang tadi keluar dari rumahnya, pindah, maka sungguh dia pun akan binasa, halak. Ma min jarin kada wa kada illa halak. Ma min rajulaini kada wa kada illa halaka jami'a. Lihat tarkibnya, susunan kalimatnya. Tidaklah dua orang bertikai, bermusuhan sampai kedua-duanya mati dalam masalah yang seperti itu, masalah-masalah dunia, kecuali keduanya akan binasa. Demikian pula ma min jarin, tidaklah satu orang tetangga yang menyakiti tetangga lainnya, mengganggunya, menginjak-injaknya, merendahkannya sampai tetangga itu pindah, maka sungguh dia juga akan binasa, akan celaka yaumul qiyamah. Kalau orang-orang kafir tidak mengerti ilmu, maka mereka sungguh sangat wajar ketika mereka berbuat berbagai macam gangguan-gangguan dengan kebodohannya. Dan ada pula yang secara sengaja mengganggu. Yang tidak sengaja saja, dia tidak merasa kalau dia mengganggu, tetapi dia dalam keadaan merasa ini adalah hak saya untuk nyetel lagu dengan keras, untuk membuat keributan ini, acara ini, acara itu. Itu saja. Barakallahu fikum, sudah kita melihat betapa jeleknya tetangga seperti itu, kafir. Sekarang kalau mukmin, muslim, ini aneh. Karena dia memiliki agama yang sempurna, memiliki syariat yang lurus, dan nabinya, Rasulnya SAW mengajarkan tentang tetangga terus menerus. Sudah berapa hadis kita baca? Berapa puluh hadis tentang tetangga. Dan Nabi menyatakan Jibril terus menerus mewasiat kepadaku tentang tetangga. Sampai-sampai aku menduga tetangga itu menerima waris. Saking seringnya Jibril mengingatkan tetanggamu. Maka ini sebagai pelajaran buat kita sebagai tetangga, buat kita sebagai orang yang menghadapi tetangga. Artinya bagi dia, kita tetangganya, bagi kita, dia tetangga kita, kan begitu. Maka kita jangan mengganggu dia, sebagaimana kita berharap dia juga jangan ganggu kita. Harus kita betul-betul memperhatikan tetangga. Babun jarul Yahud. Sekarang bab berikutnya, bab bagaimana kalau tetangganya Yahudi. Qala haddatsana Abu Nu'aym. Qala haddatsana Bashir ibn Sulaiman an Mujahid. Qala kuntu 'inda Abdullah ibn Amr wa ghulamuhu yaslakhu syatan. Kata Mujahid, aku di sisi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan budaknya sedang menguliti kambing. Faqala ya ghulam. Maka berkata Abdullah bin Amr, idza faridta fabda bi jarina al-yahudi. Wahai budakku, kalau kau selesai menguliti kambing itu, maka awal pertama kau kirim Yahudi itu, tetangga kita. Faqala rajulun minal qaum. Maka berkata seseorang dari kawan-kawannya, Ayahudiyya aslahakallah. Al-Yahudi. Artinya pertanyaan. A-nya panjang itu. Ada dua A Yahudi. Apakah Yahudi aslahakallah? Qala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar. Hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithu. Kata Abdullah bin Amr, iya, karena sungguh aku mendengar Nabi SAW mewasiatkan kepadaku untuk memperhatikan tetangga. Hatta khashina, sampai kami khawatir
ru'ina, atau kami seakan-akan melihat bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan dari kita. Hadisnya sahih dalam Irwaul Ghalil, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Ini dalil bahwa tetangga itu tetap kita perhatikan walaupun tetangga itu kafir, Yahudi. Dan kita berharap, selain harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kalau orang-orang itu akan kenal adabnya Islam, akan kenal akhlaknya Islam, akan tahu betapa mulianya agama ini. Lihat, sangat bertolak belakang dengan ajaran para teroris, ajaran Khawarij, yang sama sekali tidak mementingkan tetangga, tidak mementingkan tamu. Pokoknya kalau kafir halal darahnya, nggak boleh dikasih kebaikan. Tidak mengerti mereka bahwa yang namanya kafir memiliki perbedaan-perbedaan satu dengan lainnya. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi, ada kafir musta'man, yang hukumnya berbeda-beda. Yang boleh diperangi hanya kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi muslimin. Maka kita bukan para pengecut. Kaum muslimin adalah rijal yang tidak akan mundur ketika diserang oleh orang-orang kafir. Tetapi kalau mereka adalah tamu kita, tetangga kita, tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh. Bahkan Abdullah bin Amr bin al-As ketika memotong kambing, pertama dia berikan kepada tetangganya yang Yahudi. Kebetulan tetangganya Yahudi, maka diberikan kepada tetangganya. Ketika dia menyatakan, Yahudi, aslahakallah, apakah kepada Yahudi semoga memperbaiki kamu? Dijawab, iya, karena dia tetangga. Bukan kalau Rasulullah SAW berpesan kepadaku terus menerus untuk memperhatikan tetangga. Bab berikutnya sudah berpindah kepada bab baru. Jam berapa? Itu bab al-karam, kedermawanan. Al-karam adalah mudah memberi, dermawan, tidak bakhil, itu arti karam. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاكم. Ditanya Nabi SAW, manusia mana yang paling mulia? Dijawab, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Qalu, mereka bertanya lagi, laisa an hadza nas'alu. Ya Rasulullah, bukan tentang itu yang kami tanya. Kalau gitu, akramun nas Yusuf, Nabiullah, ibn Nabiyillah, ibn Khalilillah. Maka yang paling mulia kalau begitu Yusuf, karena dia Nabiullah, anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah. Yusuf ibn Yaqub ibn Ibrahim. Qalu laisa an hadza nas'alu. Ya Rasulullah, bukan tentang itu yang kami tanya. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah tentang ma'adinul Arab? Apakah tentang perbendaharaan Arab? Tas'aluni? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Pertanyaan, siapa yang paling mulia? Dijawab oleh Nabi, fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Kalau tentang orang-orang Arab,
tentang suku-suku Arab, maka orang yang terbaik di dalam jahiliyah, dia akan terbaik pula di zaman Islam idza faquhu, kalau dia faqih, kalau dia alim. Syaratnya idza faquhu, kalau dia dalam keadaan memahami agama. Kalau dia alim, dia faqih, maka kalau dia orang hebat di zaman jahiliyah, dia orang hebat juga dalam Islam. Kalau dia orang bagus, orang dermawan zaman jahiliyah, maka dia orang mulia pula di zaman Islam. Ila akhirih. Qala, dikatakan tentang ma'adinil Arab, jamak dari ma'dan. Ma'dan itu barang tambang, barang yang diambil dari bumi, dari emas, perak, atau benda-benda berharga lainnya dari dalam tanah, itu disebut dengan ma'dan. Tetapi di sini maknanya ma'adinul Arab adalah usul al-Arab, turunan-turunan Arab. Wa innama 'abbara 'anil qaba'il bil ma'adin lima fiha min al-isti'dadat al-mutafawit. Dan Nabi SAW mengungkapkan kabilah-kabilah Arab tadi dengan kalimat ma'adin, ma'dan, lima fiha min al-isti'dad al-mutafawit. Karena padanya ada perkara-perkara yang berbeda-beda dan semuanya berharga. Seperti ma'adin. Penamaan Rasulullah SAW ini memiliki makna yang sangat tinggi. An ma'adinil Arab tas'aluni, apakah tentang ma'adinul Arab, perbendaharaan Arab? Artinya seperti barang tambang, semuanya berharga walaupun berbeda-beda. Emas punya keistimewaan tersendiri, perak punya keistimewaan tersendiri, atau platina atau apa saja dari dalam tanah memiliki sekian banyak fawaid yang berbeda-beda. Kalian tanya tentang Arab, artinya tentang kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah Arab seperti ma'adin, seperti barang tambang. Kalau dia emas, ya emas. Kalau dia perak, ya perak. Kalau dia platina, ya platina. Kalau dia besi, ya besi. Hanya saja ketika di zaman jahiliyah tidak terlihat kilaunya emas. Setelah masuk Islam, faqih, maka emasnya berkilau. Dari dulunya dia emas. Paham yang dimaksud? Kalau dia memang turunan orang baik, ya baik. Contoh sedikit tentang karam. Ketika datang Adi bin Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim At-Ta'i, Rasulullah SAW menyambutnya dengan kalimat, selamat datang, ahlan, Al-Karim Ibn Al-Karim min Bani Al-Karim. Selamat datang, Al-Karim Ibn Al-Karim min Bani Al-Karim. Seorang dermawan, anaknya orang dermawan dari suku yang dermawan. Adi masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Tapi bapaknya tidak mengalami masa Islam, apalagi sukunya. Setelah datang Islam mungkin mereka masuk Islam, tapi sebelumnya. Ini barakallahu fikum, karena memang al-karam itu terkenal pada sukunya Adi yang bernama suku Tai. Suku Tai. Orang-orang dari suku Tai dinisbatkan dengan kalimat At-Ta'i. Hatim At-Ta'i, Adi At-Ta'i, Adi bin Hatim At-Ta'i, dari suku Tai. Di zaman jahiliyah sebelum datang Islam, mereka sudah terkenal karamnya. Sangat dermawan. Tidak ada yang mengalahkan kedermawan mereka. Satu suku, bukan satu orang. Satu suku semuanya. Dan kisahnya tentang Hatim bapaknya Adi masyhur, terkenal sekali. Bagaimana dermawannya, tidak mungkin ada datang tamu tidak disambut oleh dia dan tidak disembelihkan kambing atau unta.
akan dia siapkan, akan sembelihkan oleh dia. Bagaimanapun. Bahkan mereka akan malu kalau sampai ada tamu dia tidak memiliki hewan yang bisa disembelih. Ini barakallahu fikum. Keadaan mereka. Sehingga dikatakan emas ini akan tetap emas ketika masuk Islam. Di zaman jahiliyah, anaknya mau dipotong untuk tamunya. Mau disembelih anaknya. Sudah malu dia. Wahai anakku, kau tahu bagaimana ar dan malunya kita semua sekeluarga kalau kita nggak bisa menyambut. Aku paham, wahai bapak. Anaknya paham, mau disembelih. Aku mengerti. Sebelum disembelih, dia melihat ada hewan-hewan liar, rombongan hewan liar, maka anak sama bapaknya berusaha untuk berburu sampai mendapatkannya dan tidak jadi disembelih anaknya. Jahiliyah. Tetapi sifat dermawan itu adalah sifat bagus. Kalau dia masuk Islam, sifat dermawannya akan terarah kepada yang benar. Dan mereka orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah, daripada menanggung malu, berperang, bermati. Ini mereka. Sehingga berperang itu terus menerus. Perang-perang, dan mereka merasa banci kalau tangannya lemah, tidak bisa mengangkat pedang atau tidak bisa mengawinkan pedang. Malu mereka. Sehingga diriwayatkan Rasulullah SAW mengingatkan, mahadha, apa ini? Minal wahinah. Wahinah itu adalah penyakit yang mengenai tangan seseorang sehingga dia tidak kuat mengangkat apa-apa. Malu mereka. Kalau sampai anak kena wahinah, jadi banci. Gak bisa mengangkat pedang. Karena mereka orang-orang yang biasa perang. Tapi jahiliyah tidak terarah. Ketika di zaman Islam, mereka orang-orang pemberani. Dan pemberaninya sifat baik. Itu namanya ma'adin. Ma'adin. Diambil dari tanah itu kelihatan kotor. Setelah diolah, ternyata emas. Diolah, ternyata dia perak. Ternyata dia adalah platina. Ternyata dia berharga. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan ma'adin. Aw syabbahum bil ma'adin likaunihim aw'iyatun lisyaraf. Disebut dengan ma'adin karena kabilah-kabilah ini merupakan mangkok-mangkok kemuliaan yang di dalamnya masing-masing memiliki keistimewaan. Annal ma'adin aw'iyatul jawahir, sebagaimana ma'adin barang tambang itu adalah aw'iyatul jawahir. Dia merupakan mangkok-mangkok jauhar. Jauhar itu permata, berlian dan sebagainya. As-samina, yang sangat berharga. Yang tadinya di dalam tanah terinjak-injak, tidak bernilai seakan-akan. Tapi ketika dilihat, dibersihkan, digosok, ternyata dia berlian. Sangat berharga. Demikian pula manusia dari suku apapun, dari bangsa manapun. Ini ma'adin, barang-barang tambang. Banyak orang yang datang ke Indonesia terkagum-kagum dengan sifat orang Indonesia yang mereka jarang miliki. Murah senyum, menyambut. Ini barakallahu fikum, kamu datang ke sana, ke negeri-negeri kafir, ke Eropa sana, bahkan ke sebagian Arab. Tidak seperti itu. Tapi di sini Masya Allah, ini barakallahu fikum, tetapi kemana mengarahnya, kan begitu. Kalau kepada yang baik, jadi baik. Tetapi sayang sekali ketika dia dalam keadaan tidak mengerti hukum, maka dia senyum pada semua manusia, walaupun yang menyembelih dirinya. Ini ya tentunya sangat na'udzubillah, sangat rendah sekali. Kembali kepada kitab, itu dikatakan dengan ma'adin. Fa'an ma'adinil Arab tas'alunni, qala na'am. Qala khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idha faquhu. Berarti al-karam disebutkan oleh Nabi SAW ada 3. Pertama, al-karam secara mutlak, yang namanya kemuliaan di sisi Allah secara mutlak. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika lebih khusus lagi, ya Rasulullah, bukan itu yang kami tanya. Maksudnya manusia-manusia ini yang paling mulia siapa? Yang paling mulia ya Yusuf alaihi salam, kata Nabi. Nabi, anaknya Nabi. Yang lain Nabi, bapaknya bukan Nabi. Yang satu lagi Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya bukan Nabi. Tetapi Yusuf alaihi salam Nabiun ibni Nabiin ibni Khalilillah. Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Masih belum mengarah kepada apa yang dimaksud. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud, yang kami tanyakan. Baru Nabi paham. An ma'adinil Arab tas'aluni, tentang perbendaharaan Arab, tentang suku-suku Arab yang sangat berharga yang kalian tanyakan. Tergantung. Sesungguhnya mereka itu, kalau dia memiliki kebaikan, keistimewaan di zaman jahiliyah, dia akan jadi istimewa pula di zaman Islam kalau faqih. Ahli strategi perang, ketika dalam keadaan dia berperang fisabilillah syaitan dalam keadaan musyrikin, tidak terlihat kilaunya. Kenapa dipakai pada yang salah? Tetapi ketika masuk Islam, maka Rasulullah SAW menyatakan ini saifun min suyufillah, ya, dari pedang-pedang Allah. Baik, radhiyallahu taala anhu. Ketika di zaman jahiliyah dipakainya untuk perang suku, bahkan dipakai untuk menentang Islam, maka tidak terlihat kilaunya. Keberanian, kehebatan berperang, strategi perang tidak terlihat. Tapi ketika masuk Islam terlihat dan mendapatkan pahala atas kelebihan-kelebihannya. Ini barakallahu fikum. Kita akan bahas insyaallah yang berikutnya tentang ihsan ilal birri wal fajir. Bagaimana bersikap baik kepada orang baik, bersikap baik kepada orang jelek. Insyaallah kita akan bahas pada darsul qadim insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.